Om bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Markus pasal 3. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi seorang pun tak dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta berdannya apabila tidak diikat dahulu orang yang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena perbuatan dosa kekal. Ia berkata demikianlah karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dari saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia.
Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Renungan untuk kita hari ini dari Markus 3 ayat 1 sampai 35, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap kita pasti punya keluarga. Ada keluarga kecil, keluarga besar, bahkan ada keluarga rohani, yaitu gereja. Tetapi firman Tuhan hari ini membawa kita melihat sesuatu yang lebih dalam, bahwa Yesus mengundang kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Dari Markus pasal 3 kita melihat Yesus menghadapi 3 hal besar. Yang pertama, tantangan dari orang Farisi yang keras hati. Yang kedua, tuntutan dari banyak orang yang mencari mukjizat. Yang ketiga, penolakan dan tuduhan dari keluarga serta ahli Taurat. Namun dari semua itu Yesus menegaskan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mari kita renungkan 3 pelajaran penting ini. Yang pertama, kasih lebih besar dari aturan. Yesus menyembuhkan tangan orang mati sebelah pada hari Sabat. Orang Farisi menunggu kesempatan untuk menuduh dia. Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh? Tetapi mereka diam. Pesannya, aturan tanpa kasih itu mati. Kasih selalu mendahului ritual. Yesus menunjukkan bahwa hati Allah adalah penyelamat, bukan belenggu. Bayangkan ada seorang yang sakit parah pada hari Sabat, apakah kita akan menolong dia atau berkata, nanti saja setelah selesai ibadah? Kasih sejati tidak menunggu waktu, kasih sejati langsung bertindak. Yang kedua, dipanggil untuk dekat dan diutus. Yesus memanggil 12 muridnya, ada tujuannya. Yang pertama, untuk menyertai dia, murid harus dekat dengan Yesus. Yang kedua, untuk diutus memberitakan Injil dan mengusir setan. Murid diperlengkapi dengan kuasa. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi penonton iman, tetapi menjadi saksi. Kedekatan dengan Yesus memberi kuasa untuk melayani. Handphone tanpa charger akan mati. Demikian juga kita. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, pelayanan kita akan kering. Yang ketiga, setia meski disalahpahami. Keluarga Yesus mengira dia tidak waras. Ahli Taurat menuduh dia kerasukan setan. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, kerajaan yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Mengikut Yesus tidak selalu diterima orang. Ada yang menolak, mengejek, bahkan menuduh. Tetapi kebenaran tetap akan menang. Lampu yang terang seringkali membuat orang silau. Demikian juga terang Kristus dalam hidup kita mungkin membuat orang tidak nyaman, tetapi itu tidak berarti kita harus padam. Yang keempat, keluarga sejati adalah yang taat. Ketika ibu dan saudara Yesus mencari dia, Yesus berkata, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah keluargaku. Ikatan darah itu penting, tapi ikatan rohani lebih penting. Keluarga Allah terbentuk dari ketaatan kepada kehendak Allah. Aplikasinya buat kita hari ini. Hidup dalam kasih bukan hanya aturan. Jangan sibuk dengan ritual sampai lupa menolong sesama. Dekat dengan Yesus sebelum melayani. Hubungan pribadi dengan Kristus adalah sumber kuasa. Tetap setia walau disalahpahami. Kesetiaan pada kebenaran lebih penting daripada penerimaan manusia. Jadilah keluarga Allah. Taatilah kehendaknya setiap hari dalam perkataan, tindakan, dan pilihan hidup. Saudaraku, Yesus tidak hanya mau kita jadi pengikut, Dia mau kita jadi keluarga Allah. Keluarga yang hidup dalam kasih, yang dekat dengan Dia, yang setia meski ditolak, dan yang taat pada kehendaknya. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi bagian dari keluargamu. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.